Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar lagi tentang pengantar matematika aktuaria 2. Nah, hari ini kita akan membahas topik tentang insurance and annuity benefit. Di dalam topik ini kita akan membahas tentang cara menghitung asuransi dan anuitas untuk kasus yang multiple life. Jadi sebenarnya asuransi dan anuitas itu kita pernah pelajari di PMA 1 beserta rumusnya ya, tapi untuk yang single life. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas tentang yang multiple life. Lebih lanjut kita akan melihat rumusnya seperti apa. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, untuk yang di PMA 1 kita membahas tentang single life status ya. Nah, kalau di sini kita mengganti single life status menjadi survival status didasarkan pada multiple life yang kita pelajari nanti, yang kita dapat sebelumnya itu. Nanti di sini kita akan menghitung semua seperti nilai aktuaris sekarang, variansi dan persentilnya dengan simbol U. Contohnya untuk asuransi diskrit kita definisikan K sebagai variabel random diskrit sisa usia dari survival status U. Maka nanti kita peroleh waktu pembayarannya itu K plus 1, terus nilai sekarang dari pembayarannya itu Z sama dengan K plus 1 juga. Maka didapatkan nilai aktuaria sekarangnya atau EZ nya atau AU nya. Rumusnya sama ya, kayak misalkan kita mencari asuransinya ya, asuransi yang seperti single life, cuma bedanya nanti di probabilitasnya di sini. K sama dengan 0 sampai tak hingga V pangkat K plus 1 kali probabilitasnya. Sedangkan variansinya bisa kalian hitung seperti itu. Kita lanjut contohnya ini. Kalau misalkan kita mencari asuransi diskrit untuk yang last survivor. Nah, perhatikan ini, jangan lupa kalau last survivor berarti XY ini untuk two life ya, untuk dua kehidupan atau dua jiwa. Tapi karena dia last survivor ada barnya di sini. Maka kalau nyari asuransinya pakai rumus ini, V kali pangkat K plus 1 kali probabilitasnya. Nah, ini adalah probabilitas untuk yang last survivornya. Jadi perhatikan ya, probabilitasnya seperti yang pernah kalian pelajari di topik sebelumnya. Nah, selanjutnya ini adalah cara menghitung anuitas jiwa diskrit berjangka untuk yang N tahun. Ini sama rumusnya dengan cara mencari anuitas yang single life yang pernah kita pelajari di PMA 2, cuma di sini probabilitasnya adalah ada U-nya, berarti pakai simbol U yang menyatakan survival statusnya. Jadi dilihat dulu dia masuknya last survivor atau yang joint life. Rumusnya sama. Itu ya, perhatikan ya. Nah, ini dulu kita belajar tentang hubungan antara nilai aktuaria dengan anuitasnya. Di sini pun ada hubungan antara nilai aktuaria dan anuitas jiwa untuk yang survival status U. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat ini adalah yang joint life. Ternyata sama, asuransi sama dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan anuitasnya, sama rumusnya, cuma yang berbeda di life-nya saja di sini. Nah, selanjutnya ini adalah hubungan antara nilai aktuaria untuk last survivor dan joint life, baik itu nilai aktuarianya, cara menghitung anuitasnya, dan cara menghitung asuransinya. Ternyata hubungannya adalah misalnya nih ya, asuransi untuk yang last survivor ditambahkan asuransi untuk yang joint life, itu ternyata sama saja dengan menjumlahkan antara asuransi single life X ditambah asuransi yang single life Y. Ini berlaku untuk yang nyari anuitas dan nilai sekarangnya. Nah, di sini, kalau tadi itu kita menghitung asuransi dan anuitas secara diskrit, nah sekarang anuitas dan asuransi yang kontinu. Rumusnya sama dengan yang
asuransi kontinu yang pernah kita bahas di single life di PMA 1. 0 sampai tak hingga, V pangkat T, P, UT. Kalau di sini bedanya adalah dia pakainya survival statusnya ya untuk yang multiple life. Ini variansinya juga sama, jadi hanya berbeda di probabilitasnya saja. Nah, contohnya ini asuransi kontinu untuk yang last survivor berarti seperti ini ya. Ini kontinu 0 sampai tak hingga, berarti ini probabilitasnya juga untuk yang last survivor status. Mu-nya juga sama. Kita udah pelajari last survivor untuk fungsi-fungsinya di subbab sebelumnya ya, jadi perhatikan itu. Kemudian ini untuk mencari anuitas berjangka N tahun yang kontinu untuk yang survival status. Jadi untuk yang statusnya multiple life, baik itu yang join atau yang last survivor. Sama juga rumusnya, cuma berbeda di probabilitasnya saja. Nah, selanjutnya ini untuk mencari variansinya, ini untuk yang berarti untuk yang last survivor, berarti ini adalah cara nyari anuitas untuk yang last survivor beserta variansinya. Rumusnya sama ya. Perhatikan nanti di penjabarannya. Nah, dari hubungan ini kita diperoleh nilai sekarang dan anuitas diskretnya untuk yang antara last survivor, antara joint life dengan single life X dan Y. Nah, ternyata persamaan ini nanti digunakan untuk mencari nilai aktuaria sekarang, kovariansi dan asuransi maupun anuitasnya. Nah, ini ternyata dari rumus sebelumnya kita bisa menjabarkannya menjadi ini hubungan antara anuitas asuransi dari last survivor ditambah dengan asuransi dari joint life, itu ternyata penjumlahan dari asuransi single life untuk masing-masing X dan Y. Anuitasnya juga sama. Ini adalah cara menghitung kovariannya. Jelas ya, jadi rumusnya silakan dipelajari lagi. Nah, untuk yang ini random common shock ini kita nggak bahas, jadi kita lewati saja. Nah, untuk memperjelas silakan lihat contoh 1. Nah, pertanyaan yang A itu kita disuruh memperluas persamaan 1 untuk asuransi kontinu berjangka N tahun dari last survivor. Berarti yang dicari adalah asuransi berjangka N tahun kontinu untuk last survivor. Jika salah satu individu yang masih hidup di waktu N, maka manfaat meninggalnya tidak dibayarkan. Untuk yang B, kita menggunakan rumus A yang kita dapatkan untuk menghitung nilai aktuaria dari asuransi kontinu berjangkanya 5 tahun, berarti N-nya 5 dengan deltanya 0,05 dengan fungsinya, fungsi PDF-nya ya. Ini sama dengan fungsi yang ada di contoh 1 subbab materi tentang multiple life. Silahkan kalian lihat lagi. Ternyata ketika kita menjabarkan rumus 1 di sini, kita memperoleh hubungan antara asuransi untuk yang last survivor itu ternyata penjumlahan dari asuransi yang single life X ditambah asuransi yang single life Y dikurangi dengan asuransi yang berjangka tapi yang joint life. Jadi perhatikan, ini ada tanda seperti ini ya. Ini menyatakan asuransi jiwa berjangka untuk yang joint life status. Bisa ya, biar membedakan antara asuransi joint life yang seumur hidup dengan yang berjangka. Ini bedanya seperti itu. Berarti asuransi yang last survivor itu adalah penjumlahan dari single life X dan Y dikurangi dengan yang joint life-nya ya. Tuh. Untuk pertanyaan yang B,
kita tahu bahwa TX dan TY itu mempunyai masing-masing PDF-nya ini ya, karena ini kan ada dua live ya, jadi ada X dan Y. Maka kita hitung satu-satu dulu asuransinya. Untuk X pakai rumus biasa karena dia itu asuransi berjangka, berarti dari 0 sampai N, N nya 5, berarti rumusnya V pangkat T, ini V pangkat T kali FT atau kalikan PDF nya DT. Nah, V pangkat T itu kan kita bisa rubah menjadi E pangkat min delta T gitu ya, dengan deltanya kan 0,05, ini FT nya. Dengan menggunakan integral parsial, maka nanti kalian dapatkan nilainya sebesar 0,4563. Perhatikan, karena mereka independen X dan Y nya, maka nilai Y nya asuransi jiwa berjangka 5 tahun untuk yang Y sama dengan yang X, senilai ini juga. Nah selanjutnya kita kalau sudah menghitung single life X dan Y ini ya, kita perhatikan ini dan ini, maka langkah yang selanjutnya kita nyari asuransi berjangka untuk yang joint life. Nah, perhatikan, untuk yang joint life rumusnya sama, 0 sampai N, E pangkat min delta T kali FT. Nah, perhatikan di sini, FT yang di sini yang berlaku adalah yang joint life. Ini dapat dari mana, Bu? Silakan kalian lihat di subbab tentang multiple life. Yang joint life silakan perhatikan. Contoh soal atau soal ini FT-nya itu ada di contoh 1 tentang multiple life. Jadi silakan bagaimana cara menghitung PDF yang joint life. Berarti ini FXY ya, FXY T. Tinggal dimasukkan pakai integral parsial, nanti kalian dapatkan nilainya 0,8. Nah, kalau misalkan kalian sudah dapatkan semua nilainya, maka menggunakan rumus 1 dimasukkan saja nilainya. Ini berarti 2 kali nilai dari asuransi yang single life dikurangi dengan asuransi yang joint life yang ini. Ternyata diperoleh asuransi untuk yang last survivor senilai 0,0512. Jelas ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang special to life annuities. Jadi di sini kita akan menghitung bagaimana mencari atau bentuk-bentuk variabel random kalau misalkan anuitasnya lebih dari 1 jiwa, bisa 2 jiwa di sini. Nah, contohnya ini sebuah anuitas kontinu, pembayarannya akan bernilai 1 unit jika X dan Y nya hidup. Nah, yang kedua, pembayarannya sebesar 2/3 unit jika salah satu di antaranya meninggal. Jadi yang 2/3 itu dibayarkan jika dia salah satunya meninggal, berarti untuk yang last survivornya ya, karena dikasihkan untuk salah satunya meninggal. Kemudian sebesar 1/3-nya, berarti sisanya sepertiganya itu untuk yang joint life nih, karena dua-duanya dianggap hidup. Nah, nanti pertanyaan yang A nanti berarti terjawab, 2/3 itu adalah masuk ke status yang last survivor dan 1/3-nya itu masuk ke yang joint life. Nah, sekarang cari nilai aktuarianya seperti apa ya, tinggal diekspektasikan. Berarti nilai sekarang dari Z itu 2/3 dari anuitas yang last survivor ditambah 1/3 dari anuitas yang joint life. Nah, dengan mensubstitusikan anuitas yang last survivor dengan persamaan 4 yang sebelumnya ini kita pelajari ini ya. Jadi anuitas yang last survivor kita ganti, berarti ini dikurangi yang joint life, maka nanti diperoleh ini. Cara nyari asuransi atau ekspektasi atau nilai sekarang dari Z ini diperoleh ini. Nah, ini cara alternatifnya, tapi kalau misalkan sudah dengan cara yang sebelumnya, pakai yang sebelumnya aja. Ini ya, takut bingung, jangan pakai ini, nggak apa-apa. Kemudian ini untuk
cari variansinya. Variansinya berarti variansi dari 2/3 ini variabel random dari anuitasnya untuk yang last survivor ditambah untuk yang join live. Ingat sifat variansi berarti koefisien kalau dikeluarkan berarti dikuadratkan ini ya, berarti ini ditambah ini dengan ditambahkan dengan kovariansinya, nanti diperoleh variansinya seperti ini. Jelas ya sebenarnya insurans dan annuity benefit untuk yang dua kasus ini itu didasarkan pada anuitas statusnya gitu. Jadi silakan perhatikan statusnya, cermati statusnya. Untuk pertemuan hari ini cukup 2 topik itu ya, silakan pelajari lagi di bukunya Bowers, di situ banyak contoh soal, silakan pelajari dan baca. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.